warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi sembari menunggu hadirnya waktu berbuka puasa. Semoga niatan kita di sore hari ini dalam rangka menunggu hadirnya waktu buka puasa sembari kita mencari ilmu, semoga amalan ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang sholih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, panutan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, materi kita tidak berubah dari materi-materi sebelumnya. Kita masih melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Kita tidak ubah tema meskipun bulan Ramadan, karena di pagi hari yang jadwal saya yang setiap hari itu sudah materi tentang sirah atas permintaan dari panitia. Oleh karena pagi tema kita sudah tematik, yaitu tentang sirah, cerita tentang Nabi. Oleh karenanya sore ini materi kita masih berlanjut. Selapan yang lalu, Jumat selapan yang lalu, yaitu masih kajian tentang Al-Kabair, supaya materi ini tidak terputus dengan materi yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas dosa besar yaitu zina. Kemudian selanjutnya kita juga telah membahas dosa besar yaitu pemimpin yang zalim. Maka pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada tema yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, dosa besar yang selanjutnya yaitu syurbul khamri wa illam yaskur minhu. Dosa besar yang selanjutnya yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi adalah dosa minum khamr meskipun tidak sampai mabuk. Dosa minum khamr meskipun minum khamrnya tidak sampai dia menjadi mabuk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi ketika beliau menuliskan bahwa minum khamr masuk kategori dosa besar, dosa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Imam Adz-Dzahabi menuliskan dasar beliau yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 219. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 219 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, mereka orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan tentang judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ithmun kabirun, pada khamr dan judi ada dosa yang kabirun, besar. Maka inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Imam Adz-Dzahabi ketika Imam Adz-Dzahabi memasukkan atau menggolongkan khamr sebagai dosa besar, bukan hanya dosa yang sifatnya kecil. Karena sebagaimana di awal-awal kita sampaikan bahwa dosa itu dalam pandangan syariat terbagi menjadi dua, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Nah, dosa besar, di antara dosa besar yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini adalah dosa minum khamr. Kenapa? Karena Imam Adz-Dzahabi menuliskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fihima itsmun kabirun." Katakanlah pada minum khamr dan pada berjudi itu ada itsmun, dosa kabirun, yang besar. Nah, maka penjelasan tentang khamr, bahwa khamr itu adalah dosa besar, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itsmun kabirun, dosa besar. Kemudian yang kedua, dasar atau dalil yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi ketika beliau menjelaskan bahwa khamr adalah dosa besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Khitab pada ayat ini, khitab itu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah orang-orang beriman. Sehingga ayat ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak beriman. Artinya ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Karena memang hukum ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Ya. Karena orang-orang beriman itu dikatakan sebagai orang-orang yang mukallaf. Mukallaf niku terkena beban taklif. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Nah, khitab ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaannya, apakah kita beriman? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tergugah untuk memahami ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tapi kalau kita bukan orang beriman, ini sasae, karena ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "innamal khamru," sesungguhnya khamr, "wal maisiru," dan judi, "wal ansabu," berkorban untuk berhala, "wal azlamu," mengundi nasib, "rijsun," adalah perbuatan najis, "min amali syaitan," dan termasuk amal perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu semua. Jauhilah khamr, jauhilah judi, jauhilah berkorban untuk berhala, jauhilah mengundi nasib. La'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini dalil yang kedua, Al-Maidah ayat 90 yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan bahwa khamr itu dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Fajtanibuh."
apa? Jauhilah oleh kalian akan semua itu. Padahal begini, padahal dalam kaidah fikih disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah. Kalau ada perintah dalam Al-Quran atau perintah dalam hadis, hukum asalnya adalah kewajiban selama tidak ada qarinah atau perkara-perkara yang mengiringinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fajtanibuhu, jauhilah. Ini perintah untuk menjauhi. Maka karena ini perintah, berlaku kaidah fikih al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah itu adalah kewajiban. Berarti ketika Allah perintahkan meninggalkan khamr, asal perintahnya adalah wajib. Berarti wajib meninggalkan khamr. Mafhum mukhalafah itu adalah pengertian kebalikan. Mafhum mukhalafahnya ketika wajib meninggalkan khamr berarti haram meminum khamr. Ini mafhum mukhalafahnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan khamr itu haram dan masuk dosa besar. Urutan pengharaman itu ada di situ. Allah berfirman fajtanibuh, tinggalkan khamr. Padahal kaidah fikihnya asal dari perintah adalah wajib. Berarti kesimpulannya wajib meninggalkan khamr. Kesimpulan sementara nih. Ini dalam fikih, kesimpulan sementara. Nah, dari kesimpulan sementara ini ditarik kaidah yang lain. Mafhum mukhalafah, bahwa pengertian kebalikan, kalau wajib meninggalkan berarti haram untuk melakukan. Nah, ini kenapa kemudian meminum khamr itu menjadi sesuatu yang haram. Urutan hukumnya berasal dari sana. Salah satu yang kemudian diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi, kenapa kemudian khamr itu diharamkan oleh syariat Islam. Wa tsabata an Ibnu Abbas, dan telah tetap hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun ayat pengharaman khamr, ketika ayat tentang haramnya khamr turun, masyas sahabah ba'duhum ila ba'din, maka para sahabat berjalan satu kepada yang lainnya. Ketika turun ayat tentang haramnya khamr, maka para sahabat saling berjalan di antara mereka. Wa qalu, mereka berkata, hurrimatil khamru, khamr sekarang telah haram. Oh, berarti riyen khamr halal. Nggih, riyen khamr halal mbiyen. Awal-awal syariat Islam, ketika kaum muslimin masih dekat dengan zaman jahiliyah, khamr dulu boleh, dulu. Tetapi kemudian diharamkan oleh syariat. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana urutan sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Wa qalu, para sahabat berkata, hurrimatil khamru, khamr sekarang sudah diharamkan. Wa ju'ilat adlan lisyirki, dan khamr dijadikan setara dengan kesyirikan. Maksudnya apa? Sama-sama haram, karena syirik itu juga haram. Maka Allah menjadikan hukum khamr itu haram, seperti Allah mengharamkan syirik. Wa dhahaba Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Umar kemudian berpendapat ila annal khamra akbarul kabair, bahwasanya khamr adalah dosa salah satu dari dosa besar. Ini yang diungkapkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu adalah anaknya, kalau Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar. Abdullah bin Abbas berarti anaknya Abbas.
Abdullah bin Umar, anaknya Umar, yaitu maksudnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, beliau salah seorang sahabat Nabi yang sangat faham dalam agama Islam. Beliau menjelaskan bahwa khamar itu masuk dalam kategori dosa besar. Tidak hanya sebatas dosa, tapi dosa besar. Wahia, dan pengharaman khamar dan kemudian khamar menjadi dosa besar bila raibin, tanpa diragukan. Ummul khaba'ith, di mana khamar adalah induk dari segala macam perbuatan keji. Kenapa? Karena dari minum khamar inilah yang kemudian akhirnya mabuk, maka kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Nah, maka Abdullah bin Umar menjelaskan wahia bila raibin ummul khaba'ith, dan tanpa diragukan bahwa khamar adalah induk dari dosa-dosa yang lain. Waqad la'ana syaribaha waqad lu'ina syaribuha, dan peminum khamar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi ma hadis, dalam hadis yang cukup banyak. Allah melaknat para peminum khamar dalam hadis yang cukup banyak. Ini yang kesekian kenapa kemudian khamar diharamkan, yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian yang selanjutnya yang diungkap oleh Imam Az-Zahabi, kenapa khamar termasuk dosa-dosa besar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, siapa orangnya yang meminum khamr, fajliduhu, maka cambuklah pelakunya. Fa in ada, kalau kemudian dia ngulangi lagi minum khamr, fajliduhu, cambuk lagi. Fa in syaribaha, kalau kemudian dia ngulangi lagi, fajliduhu, cambuklah dia. Fa in syaribaha rabi'ah, dan kalau dia mengulangi yang keempat kali, faqtuluhu, hukumannya adalah dibunuh. Ini zaman dulu, zaman sekarang tidak ada. Ini zaman ketika kemudian syariat Islam ditegakkan pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hukuman bagi peminum khamr dulu adalah dicambuk. Bahkan ketika yang keempat kalinya dicambuk 3 kali masih mengulangi, maka dihukum bunuh. Ini zaman dulu. Sementara kita ulang pelajaran yang di awal-awal ketika kita membahas kitab Al-Kabair. Di antara ciri-ciri dosa yang dosa itu masuk kategori dosa besar adalah dosa itu ada hukuman di dunia. Saya ulangi, ini mengulang pelajaran di awal ketika kita awal-awal membahas kitab Al-Kabair. Di antara ciri-ciri dosa di mana dosa itu dianggap sebagai dosa besar adalah, ciri-cirinya itu adalah dosa itu ada hukuman tertentu di dunia. Nah, ini pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, dan pada kekhilafahan Islam ada hukuman tertentu bagi orang-orang yang meminum khamr. Berarti, nah ini konklusinya, kesimpulannya, berarti minum khamr itu merupakan dosa besar. Nah, inilah yang kemudian diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau, kitab Al-Kabair. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kenapa kemudian Imam Az-Zahabi memasukkan minum khamr ini pada kategori dosa besar? Yaitu yang selanjutnya adalah wa an Amr ibnil Harith, dari Amr bin Al-Harith. Haddatsani Amr bin Syuaib, telah menceritakan kepada kami Amr bin Syuaib, an abihi, dari bapaknya, an Abdullah, dari Abdullah bin Amr, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Rasul bersabda, man tarakas salata sukran,
Siapa orangnya yang meninggalkan sholat karena mabuk? Bahasa Arabnya sukron, bukan syukron. Nek syukron niku matur suwun. Nah niku syukron. Syukron nggih, syukron. Niki tak wae syukron, matur nuwun. Niku syukron, terima kasih. Syukur itu syukron. Tapi nek sukron pakai sin tanpa titik tiga, sukron mabuk. Makanya bahasa Arab itu beda baca, beda arti. Misalnya baca la in syakartum la azidannakum. Betul. Kalau kamu bersyukur, aku tambah kesyukuran dan aku tambah nikmatmu. Nah ini kalau la in syakartum. Tapi kalau kita bacanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mabuk, aku tambah nikmatku. Nah niku lah bahaya niku. Kalau kamu mabuk, aku tambah nikmatku kepada kamu. Niku lain syakartum. Yang betul lain syakartum. Syakaro kalih sakaro niku benten. Nek syakaro syukur, berterima kasih, matur nuwun niku syakaro. Nek sakaro mabuk. Sakaro mabuk, sin sakaro. Nah Rasul bersabda, man tarokas sholata sukron, bukan syukron. Man tarokas sholata sukron. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat karena mabuk? Karena mabuk sehingga dia tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marratan wahidan, sekali meninggalkan sholat karena mabuk, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasalabaha, maka seolah-olah dia punya dunia dan seisinya, fasulibaha, tetapi kemudian dunia dan seisinya itu dicuri. Seolah-olah dia punya perbendaharaan yang banyak, punya dunia dan seisinya, tapi akhirnya dunia dan seisinya dicuri dari dirinya hingga dia tidak punya apa-apa. Maksudnya apa? Karena dia mabuk hingga kemudian dia tidak sholat. Dia punya harta yang luar biasa yaitu sholat. Sholat itu telah dicuri oleh mabuk, sehingga karena mabuk dia tidak sholat. Kesempatan pahala dari sholat hilang. Nah, seolah-olah dia mencuri pahala sholat dengan cara mabuk. Dia tidak dapat pahala sholat. Wa man taraka sholata arba'a marratin sukran, dan siapa orangnya yang meninggalkan sholat 4 kali karena mabuk, kana haqqan 'alallahi ayyuskihi min tinil khabal, maka Allah berhak untuk menyirami orang ini dengan tinatul khabal. Kata Nabi, siapa orangnya yang meninggalkan sholat 4 kali, keempat-empatnya ditinggalkan karena mabuk, maka kata Nabi, Allah berhak untuk menyirami orang ini dengan tinatul khabal di akhirat. Kila, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Ya Rasul, tinatul khabal niku nopo? Niki pertanyaan sahabat kepada Rasul. Wahai Rasulullah, apa yang disebut apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Napa? Tinatul khabal. Napa sepindah malih? Nah, niki istilah dari Nabi. Tinatul khabal. Wa ma tinatul khabal? Ya Rasul, apakah tinatul khabal itu? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ausaratu ahli jahannam, perasan penduduk neraka. Penduduk neraka yang dibakar itu diperas. Nah, hasil perasan niku disiramkan kepada orang yang 4 kali meninggalkan sholat karena mabuk. Hadis ini diriwayatkan dengan riwayat dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Maka inilah yang kemudian diungkapkan oleh Imam Adz-Dzahabi, sehingga kemudian Imam Adz-Dzahabi memasukkan minum khamr ini pada kategori dosa-dosa besar. Selanjutnya, dasar selanjutnya yang diungkapkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kenapa sampai Imam Adz-Dzahabi ulama salaf mengatakan bahwa khamr itu adalah dosa besar. Yang selanjutnya dalilnya wa an Jabir, dari Jabir. Jabir di sini adalah Jabir bin Abdillah. Pirsa sinten Jabir bin Abdillah? Jabir bin Abdillah itu putrane sinten? Abdillah. Jabir bin Abdillah itu putranya Abdullah. Nama bapaknya adalah Abdullah bin Haram. Kalau kemudian ibu bapak belajar sejarah, terkesima dengan Abdullah bin Haram. Kenapa? Mulia luar biasa. Kita sedikit keluar sedikit dari sini untuk kemudian refresh pengetahuan siapa Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir perawi hadis ini. Abdullah bin Haram adalah seorang sahabat Nabi yang meninggal dalam peperangan. Kalau tidak salah perang Uhud, saya lupa perang apa. Kalau tidak salah perang Uhud, dalam peperangan. Ketika kemudian Abdullah bin Haram meninggal dunia, Jabir, anaknya ini yang meriwayatkan hadis, Jabir bin Abdillah ini sedih. Bapak saya meninggal dunia. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Jabir bin Abdillah. Wahai Jabir, sini Jabir. Ini posisi perang nih. Posisi perang, Rasul masih sempat-sempatnya menghibur sahabat. Wahai Jabir, sini. Jabir mendekat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jabir, ala ukhbiruka ma qala Allahu azza wa jalla bi abika. Wahai Jabir, mau ndak aku beritahu apa yang Allah katakan kepada ayahmu, yaitu Abdullah bin Haram. Kata Jabir, oh mau ya Rasul, sebenarnya apa yang terjadi pada bapakku sekarang? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, ma kallamallahu ahadan illa min wara'il hijab. Tidaklah Allah berbicara kepada seorang hamba pun. Saya ulangi, tidaklah Allah berbicara kepada seorang hamba pun illa min wara'i hijab, melainkan di balik hijab, pembatas. Ada pembatas antara Allah dengan hamba. Pasti. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba, pasti ada hijab antara Allah dengan hamba. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kallama abaka kifaha. Tapi wahai Jabir, Allah berbicara kepada bapakmu kifaha, tanpa hijab, face to face, langsung dengan langsung. Betapa mulianya Abdullah bin Haram, dimuliakan oleh Allah sampai Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Abdullah bin Haram tanpa hijab. Padahal biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hambanya, di balik hijab, ada hijab antara Allah dengan hamba. Lalu apa yang dikatakan Allah kepada Abdullah bin Haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abdullah bin Haram setelah Abdullah bin Haram meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Abdullah bin Haram, wahai Abdullah bin Haram, tamanna alayya u'tika. Wahai Abdullah bin Haram, minta apa? Aku beri. Ini kata Allah kepada Abdullah bin Haram, wahai Abdullah bin Haram, tamanna alayya, mintalah kepadaku, tika, pasti akan aku beri kepadamu. Apa permintaan Abdullah bin Haram? Wahai Allah, hidupkan saya kembali ke dunia agar saya bisa berjuang lagi dan agar saya terbunuh lagi. Ini permintaannya Abdullah bin Haram. Hidupkan lagi aku ke dunia agar aku bisa berjuang lagi dan aku bisa terbunuh lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak bisa. Ketetapan Allah sudah digariskan bahwa orang yang meninggal tidak bisa hidup lagi. Maka Allah
berfirman, "Tamanna alayya u'tika," minta yang lain aku beri. Maka kemudian Abdullah bin Haram berkata, "Wahai Allah, akhbir man waroi." Wahai Allah, kabarkan kenikmatanku ini kepada orang-orang yang masih hidup di dunia. Ini Abdullah bin Haram sudah menghadap Allah. Kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, "Wahai Allah, kabarkan kenikmatan saya ini, yang saya merasakan kenikmatan luar biasa ini, kabarkan kenikmatanku ini kepada orang yang masih hidup di dunia di belakangku." Maka Allah kabulkan permintaan Abdullah bin Haram, hingga Allah turunkan ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." Jangan sekali-kali kamu menganggap bahwa orang yang terbunuh di medan peperangan itu mati. Tidak. Bal ahya, tetapi hakikatnya mereka masih hidup. 'Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzakun, mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan Abdullah bin Haram. Anaknya namanya sinten mau? Jabir bin Abdullah. Nah, ini sedikit selingan kisah tentang siapa Jabir bin Abdullah dan siapa bapaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'alallahi ahdan," sesungguhnya Allah punya janji. Sesungguhnya Allah punya janji. "Liman yashrabul muskir," bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan. Allah punya janji kepada orang yang minum khamr. Apa janji Allah? Ayyuskiyahu min tinil khobal. Allah akan menyirami orang itu dengan tinul khobal. Tadi saya ada sedikit salah baca, bukan ayyaskihi tetapi ayyaskiyahu. Tadi saya salah baca. Ayyaskiyahu. Allah akan menyirami orang itu dengan tinul khobal. Kila, orang bertanya, "Wa ma tinatul khobal?" Ya Rasul, apakah tinatul khobal itu? Qala, Rasul menjawab, "Araku ahlin nar," keringat ahli neraka. Au qala, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usaratu ahlin nar," perasan ahli neraka. Itulah yang kemudian akan disiramkan kepada orang-orang yang minum khamar. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syaribal khamra fid dunya," siapa orangnya yang minum khamr di dunia, yang sampai meninggalnya dia tidak bertaubat dari khamarnya, harramaha fil akhirati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan orang itu di akhirat minum khamar. Padahal di akhirat minum khamar boleh kok enggak? Boleh. Di akhirat itu di surga ada sungai, sungainya sungai madu, sungai susu, sungai khamar, lam yataghayyar, yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Selalu lezat, selezat-lezatnya susu teng donya niku mesti nek pun pinten-pinten wayu itu ada masa kadaluarsa, ada masa kadaluarsa. Nah, kalau di akhirat di surga mboten enten niku kadaluarsa. Lawang umur manusia juga tidak kadaluarsa, lawang hidup manusia juga tidak kadaluarsa, tidak ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalidina fiha abada, kekal di dalam surga selama-lamanya, tidak ada masa kadaluarsa. Oleh karena itu tidak ada penduduk surga kok menjadi tua, tidak ada. Di surga umurnya terus aja dan hidup abadi selama-lamanya. Nah, di surga, di akhirat ada sungai khamr, sungai susu, sungai madu yang bebas untuk diminum. Siapa orangnya yang meminum khamr di dunia,
yang sampai meninggalnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harramaha fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan khamar bagi dia di akhirat. Orang lain senang-senang minum susu, minum madu, minum khamar, dan minum segala macam yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam surga. Orang ini Allah haramkan minum khamar di dalam surga. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Wa anhu alaihi salatu wassalam, dan darinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Orang yang kecanduan minum khamr, jika dia meninggal maka dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ka'abidi wathanin, seperti para penyembah berhala. Ini yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menunjukkan bahwa minum khamr itu dosa besar. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang minum khamr itu akan disirami dengan apa bau? Namanya tinatul khabal, yaitu keringat penduduk neraka atau perasan penduduk neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa siapa orangnya yang minum khamar dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia minum khamar di akhirat. Kemudian Rasul juga mengatakan bahwa orang yang kecanduan minum khamar, ketika dia meninggal dunia maka dia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menyembah berhala. Ini menunjukkan penyembah berhala itu dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang minum khamar dengan orang yang menyembah berhala, berarti minum khamar juga dosa besar. Nah, inilah yang kemudian diungkapkan oleh Imam Adz-Dzahabi, kenapa Imam Adz-Dzahabi memasukkan minum khamar ke dalam kategori dosa besar, bukan dosa kecil. Banyak tadi ayat, banyak tadi hadis, banyak tadi athar yang menjelaskan tentang betapa besarnya dosa minum khamar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi kita sampaikan, bagaimana sejarah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Penjelasan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Al-Kabair ini. Syekh Utsaimin kemudian menjelaskan, wa kana al-khamru ala arba'i marahil. Khamr itu ada 4 tingkatan hukum khamr sampai akhirnya menjadi haram mutlak. Al-marhalatul ula, tingkatan pertama, fase pertama, marhalah itu tingkatan atau fase. Fase pertama ibahah, boleh. Fase pertama minum khamr itu boleh zaman dulu. Annallaha abahahu lil ibadi ibahatan thayyibatan. Dulu Allah Subhanahu wa taala membolehkan kepada hamba-hambanya untuk minum khamr dengan ibahatan thayyibatan, dengan pembolehan yang baik. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min thamaratin nakhili, dan dari buah-buahan kurma, wal a'nabi, anggur, tattakhiduna minhu sakara, kamu menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Dulu boleh. Itu fase pertama, yaitu tashrabunahu fataskuruna, yaitu kamu minum khamar dan kamu mabuk. Fatahsuluna rizqa, bahkan itu kemudian menjadi sebuah rizki dari Allah. Dulu khamr itu boleh, tapi dulu. Al-marhalatu tsaniyah, fase yang kedua dari khamr, ta'ridullahi ta'ala bitahrimihi, sindiran Allah akannya menjadi haram. Sindiran Allah akannya menjadi haram. Maksudnya apa? Sindiran Allah bahwa khamr itu nanti akan haram, tidak selamanya boleh.
Ya. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabirun, padanya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Mbuh nek bar ngombe niku njuk semangat niku mboten ngatos. Ada manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini belum diharamkan, tapi sudah ada indikasi bahwa kelak akan diharamkan, sindiran dari Allah. Itu fase yang kedua. Walam yanha anhuma fi hadhil marhalah atsaniyah, dan Allah belum melarang khamr pada fase yang kedua ini. Al-marhalatu tsalitsah, fase yang ketiga dari khamr. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Tapi kalau tidak salat tidak apa-apa, itu dulu fase yang ketiga. Jadi Allah mengharamkan hanya ketika akan sholat. Ditung, sholatnya jam maghrib jam 6 kurang seperempat. Berarti nek wis jam 6 wis aja mabuk sih, berhenti. Tapi kalau jam setengah 5 wau, tasih bareng mabuk. Sholat zuhur jam 12. Ketika sudah setengah 12 tidak boleh mabuk. Tapi kalau masih jam 8 pagi boleh mabuk. Ini fase yang ketiga, haram khamr hanya ketika sholat. Ini fase yang ketiga. Wal marhalatur rabi'ah, dan fase yang keempat, at-tahrim, baru diharamkan. Nah, inilah fase yang terakhir yang hukumnya tidak berubah lagi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi suratil Maidah, pada surat Al-Maidah, wa hiya min akhiri ma nazala, dan ini adalah di akhir-akhir turun. Ayat-ayat yang termasuk ayat terakhir turun, termasuk ayat-ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sungguhnya khamr, judi, wal ansabu, mempersembahkan sembelihan untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib, rijsun min amali syaitan, adalah najis dan termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah hal itu semua. Nah, inilah yang kemudian hukum akhir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka sejak saat itu sampai kiamat hukumnya tidak berubah, yaitu menjadi khamr, yaitu menjadi haram. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi kenapa khamr itu adalah termasuk dosa besar. Dan pensyariatan yang model seperti ini banyak, tidak hanya khamr. Artinya tidak hanya khamr yang ada tahapan-tahapan. Misalnya nikah mut'ah atau kawin kontra itu dulu memang pernah boleh, tapi akhirnya kemudian diharamkan. Nah, seperti itu. Puasa Ramadan itu juga tidak seperti yang sekarang kita lakukan di awal-awal. Awal-awal puasa itu bukan Ramadan, tapi 10 Muharram. 10 Muharram, yaitu yang dikenal dengan puasa Asyura, karena mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Hingga kemudian berganti syariatnya menjadi puasa Ramadan 29 atau 30 hari. Tapi tata caranya seperti tata cara puasa Nabi Musa, bukan tata caranya kita, yaitu puasa tanpa sahur. Kapan? Puasanya sejak bangun tidur sampai tenggelam matahari, bukan sejak terbit fajar. Nah, setelah itu baru kemudian syariat berubah, puasanya seperti puasa yang sekarang kita lakukan pada bulan Ramadan full 30 atau 29 hari, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Syariat ini tidak berubah lagi sampai kiamat. Sebagaimana syariat haramnya nikah mut'ah juga haram, tidak akan pernah berubah sampai kiamat. Sebagaimana pengharaman khamr ketika sudah fase yang keempat, maka tidak akan pernah berubah sampai kiamat, bahwa khamr itu hukumnya
haram. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari athar para sahabat yang kemudian menjelaskan betapa minum khamr itu masuk dalam kategori dosa besar. Ini yang bisa kita sampaikan tentang kajian kitab Al-Kabair yang bab ini, bab tentang dosa besar. Bab selanjutnya insya Allah yaitu tentang dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar al-kibru, sombong. Nah, ini dosa besar yang selanjutnya yaitu sombong. Bagaimana kemudian ternyata sombong ini juga merupakan salah satu dosa yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit lagi insyaallah akan memasuki buka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini puasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan benar-benar mengantarkan kita kepada pribadi yang bertakwa sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.